Iya, Bang. Ah, Ya, oke, Bang. Pertanyaan pertamanya adalah atas dasar apa nih DPD RI Aceh mengusulkan agar Aceh bisa memberangkatkan calon hajinya ke Arab Saudi, nih, Bang? dasarnya ya seperti yang saya sampaikan di rilis saya, di berita yang tersebar itu, yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 16 Ayat 2 huruf E, tentang urusan wajib pemerintah Aceh lainnya untuk pelaksanaan keistimewaan. Di situ ada 5, termasuk masalah syariat Islam, masalah pendidikan, kemudian yang terakhir disebutkan penyelenggaraan dan pengelolaan haji sesuai dengan perundang-undangan. Hmm, Jadi kalau pemahaman awam saya dan kemudian juga saya perkuat dengan konsultasi saya dengan pakar hukum, ya itu memang Aceh diberikan kewenangan dalam hal ini untuk menyelenggarakan dan mengelola haji. Dan ini sebenarnya bukan satu terobosan ataupun ide baru ataupun lebih-lebih mencari sensasi. Tidak, saya hanya mengingatkan Aceh saja, mengingatkan pemerintah Aceh, mengingatkan masyarakat Aceh, mengingatkan legislatif Aceh bahwasannya ini kita punya peluang. hmm. Itu saja. Oke, Nah, Bang. Dengan undang-undang dan keistimewaan Aceh dari yang Abang sebutkan barusan, berarti secara khusus sebenarnya Aceh bisa memberangkatkan sendiri jamaahnya tanpa harus menunggu nah, restu dari Kemenag RI. nah, itu semua kan harus ada dasar hukum. Dia kan pasal tersebut. Ini saya ngomong hukum, tapi saya bukan para hukum, tapi semoga nggak salah. Tapi nanti bisa diperkuat dengan keterangan-keterangan pakar hukum. Pasal tersebut itu butuh biasanya pasal-pasal yang tidak ada yang memang seperti itu butuh peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana itu, undang-undang itu untuk melaksanakan satu-satu pasal itu umumnya membutuhkan peraturan pelaksananya, baik itu berbentuk peraturan pemerintah PP ataupun ataupun yang lainnya, termasuk juga perda, kalau di Aceh namanya kanun. Mhm, Nah, saya momentumnya juga yang pertama momentum tidak bisa berangkat haji tahun ini, dan itu sudah menjadi keputusan Menteri Agama walaupun sekarang masih debatable dengan DPR karena memutuskan sendiri tanpa konsultasi DPR. Yang kedua momentumnya adalah kebetulan juga di Aceh sekarang ini sedang dibahas rancangan kanun ataupun raperda tentang haji dan umrah. Bagi saya melihat ini adalah kesempatan untuk kemudian mempertajam pasal tersebut. oke, Bang Fadil sendiri bersama dengan anggota DPRD dan bersama dengan anggota DPD RI lain asal Aceh yang sekarang di Kedoya, ada Ya, desakan apa nih Bang untuk pemerintah pusat agar mengizinkan ini Bang? uh, ya ini sebenarnya bolanya di kita sendiri, di internal solid, ada kajian sehingga nanti bentuk kajian tersebut baru kemudian kita mencoba untuk apa ya, menyampaikannya ke pusat. Lah ini loh Pak Presiden, Bu Menteri, Pak Menteri, pasal ini memberikan kewenangan kami dan kami sudah mengkaji begini. Saya rasa prosesnya seperti itu. Tapi Artinya nggak mungkin serta merta datang Pak Menteri ini ada pasal ini tolong, enggak juga. ya ya. Uh, Oke, dengan begitu berarti DPD RI sendiri kar sekarang ini masih menunggu kanun pembahasan dari DPRA begitu. nggak harus kanun. Artinya memang political will Aceh, political dari internal Aceh. Itu yang kita tunggu. Artinya bisa jadi ini dikaji dulu, Hmm, kanun tetap dibuat, ya kan? ya. Kemudian ini kan kanun kan ada proses-proses, ini masih rancangan kanun, masih di awal. Naskah akademiknya juga dengar belum ada, habis itu dana juga belum ada, dana untuk pembahasannya belum ada. Tapi ya alhamdulillah sudah mulai membahas. Kemudian bisa jadi kanun jalan. Kemudian nanti kan ada konsultasi dengan pusat. Bisa jadi di kanun itu disebutkan tentang pasal ini diperkuat dengan teknis-teknisnya.
Nanti baru pusat, oh ya oke boleh karena ini dasarnya kan ada negosiasi. Gitu. Jadi saya melihat gini, ini kan proses haji ini kan tahapan haji ini kan nggak tahapan uh, siapa mau berangkat terus kan ada tahapannya, ada tahapan registrasi, Betul. ada tahapan kuota, ada proses kota, ada proses visa, ada proses manasik, petugas haji, macam kan sampai dengan nanti ketika sudah berpemberangkatan, kemudian juga buat paspor sampai dengan sampai di sana kan perlu catering, penginapan, kemudian Arafah minia seperti apa. Nah, Aceh bisa di mananya? Nah, ini kan perlu negosiasi. Aceh Betul. boleh di mananya? Nah, katakanlah contoh nih ya, contoh mungkin ya bisa jadi beda, bisa jadi diikuti juga. MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran itu kan domainnya Kemenak, Betul. Kementerian Agama. Tapi di Aceh ini domainnya Dinas Syariat. Iya, Jadi iya. satu-satunya provinsi yang MTQ-nya di bawah Dinas Syariat, bukan di bawah Kemenak, itu Aceh. Iya, Nah, iya. nah itu kan makanya target minimalnya saya pikir bisa pengelolaan dan penyelenggaraan haji di Aceh ini tidak di bawah Kemenak. Itu aja targetnya. Bisa juga misalnya kan masalah dana haji. Sekarang daftar tunggunya 28 tahun untuk Aceh. Hmm. Berarti kalau 1 tahunnya berangkat 4.000 lebih, 4.000 lah katakan. Kalau 20 tahun kan sudah di angka 20 tahun 80.000, antara 800.000. tunggu. Enggak, 4.000, 23, berarti sekitar 120.000, 100.000 lah. Iya. Kurang lebih. Nah, matematika saya 5 ini. Kalau tapi hitungannya seperti itu ya. Iya, iya. 100.000. Ya udah kalau memang dalam bahasa pasal tersebut mampu untuk meyakinkan pemerintah Indonesia untuk membuat badan tabung haji sendiri, kenapa tidak? Berarti kan uang untuk 100.000 orang jemaah ini kan bisa dikelola Aceh. Kemudian kotanya, kemudian daftar tunggunya itu kan ada. Malah mungkin bisa juga meminta kota khusus. Artinya Hmm. kota kalau sekarang ini kotanya sama rata berdasarkan jumlah penduduk. Bisa jadi Aceh mendapatkan kota khusus karena kekhususannya. Nah Iya. ini kan perlu negosiasi, perlu perjuangan, perlu kesepakatan, perlu Nah ini hal-hal seperti ini mana yang mungkin lah. Tapi tentu harus berjuang, nggak kemudian dengan pasal tersebut udah langsung praktek besok ini udah yang nggak jadi nggak bisa ikut Menteri Agama ini kita udah kumpul ayo besok saya mau nego sama Saudi Airlines besok saya mau karena kita nggak seperti itulah Iya, iya, iya. semuanya berdasarkan payung-payung hukum yang ada karena Aceh tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Ya Bang, Abang itu. sendiri melihat pesimis, Abang pesimis tidak jika memang Enggak. kan sudah dibahas Hah? dan semua tahapan yang tadi kita ceritakan bahwa sudah selesai, mungkinkah jamaah haji Aceh akan berangkat? Bisa. Saya nanya hal yang sama ini ke pakar hukum saya. Maksudnya ke guru saya lah, guru dalam masalah hukum. Saya bilang kalau misalnya dengan kata-kata ini berapa persen kira-kira dari tahapan-tahapan proses haji ini bisa dilakukan Aceh? 100% bisa. Apa kendalanya? Oh, hubungan luar negeri. Karena memang salah satu yang tidak boleh dimiliki oleh Aceh itu yang tetap harus merunduk kepada Indonesia itu dalam undang-undang pemerintah Aceh itu masalah hubungan luar negeri. Selain itu ada 6. Pertahanan, keamanan, fisikal, keagama, kemudian juga hubungan luar negeri. Ya bisa aja kalau memang Indonesia mau mendelegasikannya kepada Aceh. Misalnya masalah paspor tetap paspor Indonesia. Pengurusan visa kalau memang mau Indonesia memberikan kepada Aceh kan bisa aja tinggal ngomong ke Arab Saudi. Ini untuk jemaah Aceh tetap ya atas nama Indonesia tapi mereka ngurus sendiri gitu. Atau nanti dalam itu artinya sangat bisa kalau selama memang ada political will, ada saling kesepahaman di antara provinsi Aceh dengan pemerintah pusat gitu. Oke, untuk yang terakhir, harapan Abang sendiri untuk para mungkin anggota legislatif Aceh ataupun eksekutif Aceh untuk Ya, masalah saya haji ini bagaimana Bang? harapannya tidak hanya kepada eksekutif dan legislatif, kepada semua
di internal aja semua masyarakat, semua elemen, semua guru-guru kami yang pakar-pakar, kemudian juga tentu para ulama untuk tetap optimis, untuk tetap berpikir positif bahwasanya ini adalah chance, ini adalah kesempatan, ini adalah fursa samina, kesempatan emas untuk Aceh dalam apa namanya mewujudkan haji mandiri ini. Walaupun pengalamannya memang masih banyak sekali poin-poin ataupun pasal-pasal dalam undang-undang pemerintah Aceh ini yang tidak implementatif. Jadi ini sebagai satu dari sekian banyak, masalah haji ini satu dari sekian banyak isi daripada undang-undang pemerintah Aceh yang tidak implementatif. Saya sebutkan yang lain contohnya. Disebutkan dalam undang-undang pemerintah Aceh itu bahwasanya BPN itu sudah harus beralih ke BPA, Badan Penerangan Aceh, dalam jangka 2 tahun. Tapi sampai sekarang belum implementatif, masih tetap ada BPN di Aceh. Oke. Nah, jadi kemudian ada juga contoh lainnya. Zakat adalah integrasi zakat pajak sampai sekarang belum selesai. Artinya di Aceh kalau sudah bayar zakat itu menjadi pengurang pajak. Itu secara implementatif masih belum maksimal. Contoh juga yang lain mungkin masalah bendera, masalah himne itu kan memang amanah daripada MOU dan juga ada tercantum di dalam undang-undang pemerintahan Aceh, tapi juga belum. Artinya masih banyak, dan ini saya tambah lagi nih kan gitu. Ada yang berpikir seperti itu. Yang lain aja kau nggak mampu mikir, ini kau tambahkan lagi. Tidak, ini kan masanya memang kalau sudah tercantum di situ ya tinggal kita perjuangkan kalau memang mau. Soal nanti mana yang berhasil, mana yang belum, saya rasa nggak harus berurut. Oh ini dulu, kemudian itu. Enggak. Artinya semua isi MOU Helsinki dan yang 2005 itu yang kemudian tercantum di dalam undang-undang pemerintah Aceh, saya rasa semuanya yang memberikan keputusan dan keistimewaan kepada Aceh itu harus kita perjuangkan. Itu aja. Soal berhasil itu urusan belakangan. Iya kan, Allah mengajarkan kita untuk tetap berikhtiar. Ikhtiar wajib, hasil urusan Allah. Maksimalkan ikhtiarmu, insya Allah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kau harapkan. Kan gitu. Siap Bang Fadil. Saya cerah, Bang. Siap. Makasih banyak Bang Fadil. Ya, sama-sama. Nanti Posisi di mana ini? Saya di Banda Aceh, Bang. Oke, siap. Nantilah kita ngopi-ngopi lah. Siap. Makasih banyak Bang Fadil. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.